Pasal 1 ditambah angka 17, 18, 9, dan 60. Kalau saya mau boleh bacakan, yaitu yang 17-nya, yaitu aparatur pemerintah desa yang selanjutnya disingkat APD adalah profesi bagi kepala desa dan perangkat desa yang bekerja pada instansi pemerintah desa. Kemudian yang angka 18-nya, pegawai aparatur pemerintah desa yang selanjutnya disebut pegawai APD adalah pegawai pemerintah desa yang diangkat oleh bupati dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan di desa atau diserai tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aparatur pemerintah desa. Kemudian angka 19-nya, tambahnya yaitu kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian 20, perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Bapak TA, apakah ketentuan umum sudah ada apa belum? Kalau belum ada, ini mohon nanti kita kasihin kepada Bapak ya. Kemudian yang berikutnya ini Pak, masih poin berikutnya pasal 4 itu di ayat 2 itu bunyinya memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa, pemerintah desa dan aparatur pemerintah desa. Jadi tambahannya itu. Jadi yang pasal 4-nya pengaturan desa bertujuan itu ada poin A, kemudian yang poin B-nya itu ditambahkan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa, pemerintah desa dan aparatur pemerintah desa dalam sistem ketenagakerjaan Republik Indonesia dan seterusnya. Kemudian yang pasal 26 yang ayat 2-nya Pak, itu yang poin A-nya memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Nah, usulannya yang di poin B nih, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kemudian yang bagian kelima yang terkait dengan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis, dan D tambahannya staf perangkat desa. Kemudian yang pasal 49 yang ayat 2, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini tambahannya diangkat oleh bupati atau wali kota berdasarkan usulan kepala desa. Kemudian yang poin keempatnya tambahannya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 48 adalah pegawai aparatur pemerintah desa yang bekerja di lingkungan pemerintah desa dengan pengaturan hak, kewajiban, dan penggajian yang diatur dalam perundangan yang mengatur tentang aparatur pemerintah desa dengan peraturan tersendiri. Kemudian yang pasal 53 ada tambahan yaitu angka 3. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh bupati berdasarkan usulan kepala desa. Nah, kemudian yang terkait dengan bagian ke-8 penghasilan pemerintahan desa pasal 66 ada usulan yaitu di poin 2 bahwa penghasilan tetap kepala desa ini tadi sudah kita bahas. Nah, yang berikutnya yang terkait dengan perangkat desa nih Pak. Poin ketiga, selain penghasilan tetap sebagaimana ayat 1 kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan jabatan. Nah, ini yang tambahannya adalah menerima tunjangan jabatan, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan kinerja, dan tunjangan lain yang sumbernya dan seterusnya dari sini. Karena yang tadi kita sampaikan itu belum ada istilah tunjangan anak atau tunjangan istri. Atau sebaliknya, karena ini juga bisa berkeadilan gender, kalau memang perangkatnya itu perempuan, perlu juga ditimbang ada tunjangan suami atau anak. Intinya ada tunjangan keluarga ya. Gaji kepala desa tadi disebutkan, gaji kepala desa dan perangkat desa ini dipastikan menerima setiap bulan di awal bulan. Jangan dibuat kepala desa dan perangkat desa ini harus meminjam ke sana ke sini di awal-awal tahun itu. Bahkan mohon maaf, ini kejadian perangkat desa itu ada yang berpisah suami istrinya. Karena terlalu banyak suaminya ini minjam sama mertuanya, Pak. Iya. Iya. Ini fakta yang harus saya sampaikan. Saya kebetulan banyak berinteraksi dengan kepala desa, dengan perangkat desa. Maka harus nomenklaturnya harus diatur oleh negara, bahwasanya tidak lagi dalam bentuk
anggaran gaji khusus kepala desa dan perangkat desa tidak dalam bentuk kegiatan di ADD-nya. Mungkin nomenklaturnya yang memang mereka ini kan sudah full time untuk mengurus negara ini di desa. Harusnya digaji per bulan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan tidak dipusingkan mereka harus minjam ke sana ke sini.